Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawan saat kami Yesus Tuhan. Demi nama Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Nah, saudara, tahun ini adalah tahun politik. Tahun depan Pilpres, betul? Dan nanti yang rame adalah kuburan. Banyak orang ziarah ke kuburan yang dianggap sakti, suci, atau orang hebat. Betul? Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini dalam Injil Lukas pasal ke-16 ayat 19 sampai dengan 31. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ayat 20 sudah baca. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedang Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Bila mereka mendengarkan kesaksian itu. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekali oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Alkitab berkata Lazarus mati kelaparan. Kenapa mati kelaparan? Karena dia bukan orang Manado. Kalau dia orang Manado tidak akan kelaparan. Anjing disikat, betul? Rica-rica. Nah, saudara, apa cirinya orang mati? Cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri, betul? Dan perlu tahu, Alkitab mengatakan ada jurang pemisah yang tidak terseberangi. Kalau kita mati dalam Tuhan, kita ada di Firdaus. Yang tidak dalam Tuhan ada di dunia orang mati. Kalau di dalam Injil Lukas katakan pangkuan Abraham. Nah, dan orang kaya itu ada di dunia orang mati. Dan menderita kesakitan. Jadi ada hubungan antara orang mati dan orang hidup putus. Dan kita jelas mengatakan bahwa orang yang sudah mati tidak menemui orang yang hidup. Jelas saudara? Jelas saudara? Bahwa orang mati tidak menemui orang apa? Hidup. Jadi kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota memerintah bersama Tuhan. Yang tidak dalam Tuhan itu ada di dunia orang mati. Untuk menunggu hari penghakiman. Nah, yang sering mimpi ketemu orang mati dan lainnya yang datang itu bukan roh orang mati. Tapi roh setan yang menyamar.
Kenapa ada pemanggilan arwah atau orang datangin kuburan yang dianggap keramat atau suci? Pertama, dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Ada apa saudara? Kehidupan setelah apa? Kematian. Ada kehidupan setelah apa saudara? Ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Kedua, dipercaya arwah orang yang mati bisa menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan atau manusia dengan dewa. Makanya ada sampai yang doa-doa di kuburan. Karena dipercaya arwahnya ini bisa jadi pengantara antara dewa dan manusia, antara Tuhan dan manusia. Ketiga, dipercaya orang yang sudah mati, rohnya lebih jujur daripada orang hidup. Coba kalau mimpi sama ini. Kyong, aku perlu di sana itu rumah-rumahan sama mobil. Karena di sana jalan kaki terus. Besok pagi beli mobil-mobilan sama rumah-rumahan dibakar di tempat kuburan, betul? Nah, apalagi mimpi nomor SDSB, nomor buntut, besok dibeliin tuh, betul? Nah, karena dipercaya arwah orang mati lebih jujur dari orang apa? Hidup. Walaupun dulunya waktu hidup itu penipu kan gitu. Yang keempat, dipercaya roh orang mati punya kekuatan supranatural. Kelima, dipercaya tahu masa akan datang. Maka disebut ada namanya roh peramal. Nah, suatu hal yang berhubungan dengan arwah roh mati ada kutuk, kutuk alam kubur. Musibah, bencana, kemiskinan, sakit penyakit dan lainnya. Jadi ingat, kita tidak boleh memanggil arwah dan mendoain roh orang mati. Kenapa tidak boleh mendoain roh orang mati? Kurang kerjaan aja. Selesai. Yang penting waktu masih hidup. Nah, kenapa orang memanggil arwah itu? Karena hal ini, saudara. Datengin atau doa di kuburan untuk orang sakti yang dianggap suci, orang hebat. Karena tujuannya itu, karena kepercayaan itu. Tapi ingat, itu ada kutuk, itu roh setan yang menyamar. Nah, termasuk orang mati bunuh diri, itu langsung ke dunia arwah, dunia orang mati. Ada yang tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya sampai sekarang. Waktu ayah saya meninggal. Seminggu sebelumnya dikasih tahu bahwa ayah saya akan meninggal. Saya beritahu, Pak mau dipanggil Tuhan. Makanya papa saya siap-siap, utang-utang dilunasi semua. Lunasin semua, saya baikin mama saya itu baikin pembantu, saya itu langsung nyiapin makanan, saya nyetrika baju yang akan nanti digunakan waktu dia akan dikubur. Udah, mendekati hariannya, tiba-tiba kan dia itu kelilingan plastik, jalan-jalan plastik, tiba-tiba sakit, kolab. Malamnya Tuhan bicara sama saya. Saya ada di Surabaya, ayah saya di Solo. Hari ini ayahmu bersama-sama aku di Firdaus. Yes, saya di Surabaya, papa di Solo. Bisa kelihatan, saudara. Papa sedih pegang gini. Ininya, saudara. Kelihatan, saudara. Ada cahaya terang, naik ke atas. Papa saya, saudara. Ada pintu gerbang, emas, terbuka. Des. Langsung ada tok di sebelah gerbang itu. Tok, 69 tahun. Di situ saya baru paham dan mengerti, saudara. Nanti kalau kita lahir, dihitung waktu kita keluar lahir, betul? Kalau itu di Firdaus, yang dihitung itu sejak kita dalam kandungan. Waktu sel telur dan sel sperma itu bertemu jadi satu, itulah hari pertama.
Jadi dihitung sejak dalam apa saudara? Kalau kita kan sesuai KTP lahirnya tanggal berapa harinya, betul? Kalau di Firdaus itu dihitung sejak dalam apa? Kandungan. Makanya kalau orang gugurkan kandungan, janin itu pembunuhan. Karena itu dihitung hari pertama. Jelas? Nah, itu gerbang terbuka. Tiba-tiba datang Stefanus Pinky, ayah angkat saya yang meninggal sebelumnya. Kojang Pak, kita ketemu lagi ya, haleluya. Kaget saya. Nanti kita di Firdaus, kita semua saling mengenal. Ngomong sebelahnya, kita saling kenal. Tapi kalau yang dikenal utangnya masih banyak, di sana dia lupa. Jangan nagihnya di sana, lu tagihanmu belum keluar. Nah, dan apa yang terjadi? Papa saya jadi kayak muda lagi, kayak usia 17-20 tahun. Muda lagi. Di situ saya mengerti, saya dapat pesan, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Pintu ditutup. Nah, di situ saya baru mengerti. Kita nanti di Firdaus saling mengenal. Apalagi sama pendeta, lebih kenal. Wah, Pak Pendeta di sini juga. Nah, tapi pendeta ini enggak mungkin nagih, perpuluhannya udah ada belum itu. Karena di sana memuji menyembah. Amin. Tapi kita semua saling mengenal. Kenapa saya pastikan itu? Karena saya lihat sendiri. Ada satu hal yang tidak bisa saya lupa seumur hidup, saudara. Saya ada suatu hal yang tidak bisa lupa seumur hidup. Sampai detik ini. Banyak orang tanya sama saya, kenapa Pak Daud bisa memberitakan masa yang akan datang. Kejadian tahun 2020, 2021, 2022, 2023 urut semua dan tidak meleset. Kenapa? Itu ada ceritanya saudara, ada sejarahnya. Itu lagu lama, kasetnya baru aja. Karena saya tuh mendapat pesan itu tahun 96-97. Coba berapa tahun dan waktu saya lulus sekolah Alkitab, saya terjadi kecelakaan motor. Nabrak truk sama teman saya. Saya dibawa ke surga. Ditunjukkan masa-masa yang akan datang, hari-hari akan dibentuk. Termasuk saya ketemu anak saya. Saya belum menikah, belum pacaran, belum ketemu istri saya, udah ketemu anak saya. Anak perempuan. Ngeliatin gini. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Terjadi saudara. Anak saya yang pertama perempuan. Dari sebelum dia lahir. Saya udah ketemu dia. Hari-hari akan dibentuk. Dari awal sampai akhir dunia ini hidup kita semua sudah ada semua. Waktu saya tanya, Tuhan kapan engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umat sampai kesudahan zaman. Itu aja, udah boleh tahu. Gitu. Saya suruh balik lagi. Itu pesan untuk 25 tahun sampai tahun 2035. Tahu enggak saudara? Waktu saya tahun 97, saya enggak berani nyampaikan itu. Saat 2001 belum berani nyampein. Takut iboh. 2004 waktu saya diminta untuk ngawal Presiden SBY sama Pramono Edi, 10 tahun saya ngawal Presiden. Mau ngomong itu saya juga khawatir. Tapi suatu kali saya beranikan diri. Tapi di situ saya disuruh selama Pak SBY jadi presiden tidak boleh ngomong dulu di publik.
Waktu itu Jenderal Pramono Edi ngomong sama saya, coba saya dengerin. Nanti perlu kalau ahli ekonomi atau staf ahli, one team press kita panggil semua. Akhirnya ada ahli ekonomi dan one team press. Dia dengerin sama Pramono Edi. Coba, anginnya akan datang 2018, 19. Dan badainya akan datang di 2020. Indonesia ekonomi akan berhenti menuju tahun 2023 setitik terang datang. Nah, padahal presiden kita ngomong tahun lalu tahun 2023 gelap, betul? 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 Tapi Tuhan bicara setitik terang, berarti ada harapan, betul? Ada pertolongan, ada setitik terang datang. Langsung mereka dengan ahli ekonomi gini-gini, oke, beritahu saya. Nanti kira-kira tahun 2021-2022, dolar akan tembus kira-kira 14.000 lebih. Setelah itu, kedua, setelah dolar tembus 14.000 lebih, yang kedua adalah, saya tanya, utang Indonesia tembus 5.000 triliun. Ini datanya. Tapi yang jadi pertanyaan, ekonomi berhenti menuju tahun 2023. Setitik terang datang. Setitik terang apa saudara? Datang. Setelah itu saudara, Daud, pesannya apa lagi? Suruh beli emas, tanah dan berkebun. Berarti akan terjadi krisis pangan. Atau kesusahan harga-harga barang naik, semua naik. Pak Daud lebih, makanya Jenderal Pramono Edi itu punya kebun. Karena ada pesan itu saudara. Oke, kita siapin semuanya. Tapi ingat Pak Daud, jangan sampaikan ini sampai SBY selesai. Setelah Pak SBY selesai jadi presiden, kamu mau sampaikan boleh. Supaya tidak memperkeruh, dia bilang gitu. Siap Jenderal, saya laksanakan. Saya tidak sampaikan itu saudara, 10 tahun. Saya diam aja. Setelah itu 2014 saya dibebas tugaskan. 2015 saya tag amnesti dulu karena saya dulu pajak enggak dilaporin semua. Adalah. Kan biasa adalah. Saya sadar ikut tag amnesti selesai adalah. Ngaku dosaan gitu dah. Udah selesai semua udah. Selesai? Udah selesai? Dan apa yang terjadi? Selesai itu saudara, 2017, 2018 saya bikin kebun. Saya tanami durian musangking, apokat, macam-macam. Itu di 2017-18. Makanya saya kemarin ada buah pertama durian musangking saya nyoba. Saya makan, asli. Saya kan nanam pohon durian musangking dulu ada banyak saudara. Dan kalau durian lokal saya itu ada yang tingginya 30 meter ada saudara. Udah durian itu. Ya enggak luas, saya ada tanah kebun tuh hampir 3 hektar. Saudara. Nah itu saya siapin semua. Pelihara sapi, berkebun semuanya. Nah sambil saya khotbah menyampaikan badainya datang 2020. Nah 2019 saya sampaikan pendeta-pendeta waktu itu banyak bernubuat 2020 tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun mujizat gitu semua adalah. Hanya saya yang berkata badainya datang adalah. Nah, akhirnya rapat saya mau dipecat. Tapi saya itu tidak bisa dipecat. Karena saya bukan pendeta. Bukan penatua, bukan majelis. Saya hanya jemaat biasa. Sampai sekarang. Kalau jemaat biasa kan bebas merdeka, betul? Mau kebaktian dimanapun bebas, betul? Enggak ada yang mecat kan, betul enggak? Makanya berbagilah jadi jemaat. Betul? Bebas merdeka. Nah akhirnya ngomonglah ke Gilbert, itu Januari 2020. Pak Gilbert ngomong gini, kita kan
Ini kan baru 2020. Kalau itu memang pesan dari Yang Maha Kuasa, kita tunggu 2020 Desember. Januari, Februari, Maret, April, Corona. Yang mau protes itu ikut karantina juga. Semuanya. Dan ekonomi berhenti. Betul? Betul? Wabah, pandemi, corona, orang batuk, sakti, bubar. Betul? Orang batuk, sakti. 2021, sangat sakti itu orang batuk. Antrian, bubar. Batuk ngekel, bubar. Apalagi batuk yang gini, wah bubar. 2021 itu paling mudah bubarkan kerumunan adalah orang batuk sesek, betul? Saya di kebun. Udah kebun 2021. Dan apa yang terjadi saudara? 2021 udah saya bikin Zoom meeting antar jadi di Indonesia. Corona 5 tahun. 5 tahun akan apa? Mutasi terus. 2025 puncaknya sampai 2030. Puncaknya 2025 di bawah 2030 error kasus biasa. Sekarang dan 2021 dan 2022 kita akan kembali normal. 2003 kembali normal. Kenapa? Don dablek kabeh. Wis wegah, betul enggak? Don dablek kabeh. Tapi saran saya tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap protokol. Nah, dan 5 tahun akan inflasi. Jadi ini akan inflasi sampai 5 tahun. Itu sampai 2027. Inflasi 5 tahun. Nah, untuk inflasi gimana? Pegang barang. Kalau saudara bisnis spare part, masukkan spare part. Tapi pegang rupiah secukupnya saja. 5 tahun inflasi. Jelas? Jelas? Dan ekonomi setitik terang itu apa? Baru saya dikasih pemahaman. Karena pilpres, saudara. Pilihan presiden, pilihan legislatif, DPR, MPR, pilihan gubernur, bupati, ya. Ekonomi bergerak. Orang tidak punya kerjaan, ikut kampanye, dapat duit. Betul? Betul? Baju beredar, laku, betul? Kuliner, laku, betul? Orang lapar gampang, ikut kampanye nasi kotak, betul? 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 Proyek-proyek banyak, tapi perlu berdoa supaya dibayar. Betul? Betul? Jadi setitik terang itu apa? Pilpres. Karena dana-dana siluman yang tidak dilapor ke pajak beredar semua, betul? Berputar semua 2023 sampai 2024. Makanya sekalipun dunia gelap, Indonesia katakan tetap terang. Karena ada pilpres. Masuk akal, betul? Saya dapat hikmat itu. Coba, atribut-atribut laku. Penyanyi suara verse laku, asal mau teriak, betul enggak? Kampanye, betul? Gojek laku, EO laku, IT laku, hotel laku, betul? Ekonomi bergerak selama 2 tahun karena pilpres. Maka dikasih petunjuk, setitik terang datang. Katakan semua, setitik terang datang. Kuliner laku. Betul? Betul? Kardus kotaan laku. Kertas laku. Betul?
ekonomi bergerak. Kalau sekarang hanya batu bara, pertambangan. Kalau nanti beda. Kalau sekarang sampai 2 tahun. Karena apa? Pilpres. Yang setuju angkat tangan saudara. Jelas? Jelas? Bodyguard laku. Wong gigi ompong aja laku. Asal dia nyoblos sambil teriak-teriak. Betul enggak? Betul? Ekonomi bergerak. Kalau enggak ada pilpres, gimana? Tuhan itu hebat. Tahu yang akan datang. Orang boleh berkata gelap. Tapi Tuhan ngomong terang, tetap terang. Baru saya paham dan mengerti. Setitik terang datang. Sampai Presiden juga berkata, ada IMF berkata Indonesia di titik terang. Betul enggak? Titik apa? Kenapa ada titik terang? Karena ada pilpres. Dan tahun 2025 yang laku rumah sakit jiwa. Dokter psikiater sama pabrik farmasi, depresi sama stres. Kenapa? Sing kalah, sing ndak jadi. Betul? Betul? Pendeta laku, kiai laku, psikiater laku di 2025. Siap menampung, betul? Calon-calon dia gagal, betul? Betul? Menceritakan masa lalu, tidak menceritakan masa depan, betul? Kenapa? Kalah. Nah, 2025 yang laku rumah sakit jiwa. Dan ingat, jangan utang bank. Kalau ada utang, segera lunasin. Kenapa tidak boleh utang bank? Karena ingat, bunga bank akan naik. Pajak sekarang udah naik, betul? Pajak naik, bunga bank naik, berat. PPh naik, betul? PPN naik, betul? Jadi ingat, di tengah badai apapun, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan itu baik. Amin. Apa saudara? Tuhan itu apa? Tuhan itu baik. Jadi saudara, saya waktu berdoa baru paham. Semua itu karena Tuhan. Apa saudara? Semua karena apa? Karena Tuhan. Tuhan itu baik. Dalam kondisi seperti ini, masih ada pesta demokrasi. Betul? 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 Nah, dan ingat, dalam hidup ini saya sangat yakin dan percaya. Kalau kita belum waktunya mati, tidak bisa mati. Jatuh dari pesawat, tembak kanan kiri, hanya setengah mati. Betul? Tapi sudah waktunya mati. Gosok gigi keselak odol, mati. Benar. Jadi percaya Tuhan pelihara kita di masa susah dan masa sulit. Mari kita berdoa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, lawat secara khusus Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Lawat secara khusus Tuhan dan nama Yesus yang dimuliakan. Berkati firman, berkati kami semua Tuhan. Yang percaya katakan amin.